Salvador Dali, spons bunga karang raksasa endemik Gorontalo, mampu memikat pecinta keindahan bawah laut, dalam dan luar negeri. Keunikan karang raksasa ini terletak pada bentuk kulit luar berupa garis atau lekukan menyerupai labirin serta mirip lukisan Salvador Dali. Nama Salvador Dali disematkan oleh penggiat selam dari Amerika Serikat, Ranger Allen, yang menemukan spons raksasa ini di Taman Laut Olele pada tahun 1920. Spons ini merupakan biota laut purba yang masih bertahan hidup sampai sekarang di perairan Laut Gorontalo. Spons Salvador ini bisa kita temukan di Olele, Botutonu'o, Kurinei, Pantai Kurinei, Biluhu Timur, Bualemo, Pulau Monduli, kemudian Pulau Dulangka, Powato. Teluk Tomini, teluk terluas di Indonesia serta berada tepat di jantung segitiga karang dunia. Dilintasi garis khatulistiwa adalah mahakarya Sang Khalik yang menyimpan sejuta pesona keindahan terumbu karang, endemik dan unik Salvador Dali. Struktur alami yang menakjubkan ini bukan hanya rumah bagi ribuan spesies biota laut, tetapi juga penyangga kehidupan di lautan. Selamat datang di dunia bawah laut Gorontalo, surga terumbu karang yang masih terjaga. Terumbu karang adalah aset tak ternilai yang harus kita jaga dan lestarikan, agar tetap menjadi harta laut yang berharga bagi dunia. Hari ini, kami akan melakukan identifikasi terumbu karang Salvador Dali di perairan Desa Lobuto, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo. Satu orang meterman itu yang menarik meter, satu orang menahan di titik 0. Kemudian Herlina yang mencatat kategori-kategori penutupannya. Kemudian bila masih cukup lagi tabung kita naik ke 5 meter. Untuk mengukur, kalau tidak, kita naik lagi. Nanti kita turun dive kedua, selesaikan yang 5. Kita sudah periksa alat semua, pas sudah safety, kita turun dan masing-masing bertugas jangan terlalu dekat karang juga. Katrina mencatat, kemudian juga badinya sama-sama kita saling menjaga di bawah laut. Tambahan dari saya, mungkin rencana ini kita turun pakai perahu, nanti kita backroll. Setelah itu kita turun ke 17 meter dulu, tempat ini. Kurang lebih 17. Yang kedalaman 17 yang ada spons itu, Salvadornya. Oh, surut bagiannya 17 ya? Kurang lebih. Sekitar begitu. Nanti pada ini juga bisa sama-sama turun. Kita sama-sama ukur dulu pakai meter. Ya, habis itu baru kita coba lihat karang yang di kedalaman 5-6 meter. Oke, sebelum kita turun, mari sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, siap. Yang lain, persiapan? Oke. Paden?
penyebaran paling banyak Salvador Dali ini, spons Salvador Dali, kita bisa temukan itu di Pantai Lipa, Desa Lobuto, Kecamatan Biluhu. Di sini kita mudah menjumpainya karena jaraknya itu tidak berada rentang jauh dari di saat kita melakukan penyelaman. Kedalaman 10-11 meter kita cepat menemukannya dibandingkan dengan spot-spot selam lainnya yang ada di Gorontalo. Spong ini kita bisa temukan di Pantai Lipa, Desa Lobuto dalam bentuk 3 macam pertumbuhan, yaitu tipe silinder, memanjang, tipe kembang seperti bunga, kemudian kipas. Bentuk pertumbuhan ini, 3 macam pertumbuhan ini paling banyak kita temukan di Desa Lobuto. Di masing-masing kedalaman kita sudah melihat tumbuhnya Salvador itu ibarat jejeran terumbu karang di dinding-dinding karang di tempat-tempat penyelaman lainnya. Ini yang menarik dan unik lokasi perairan ini. Ukuran Salvador yang kita bisa temukan di Pantai Lobuto ini dari ukuran 34 cm sampai 2,65 cm. Ini merupakan ukuran terbesar yang pernah kami amati di perairan laut Pantai Selatan Gorontalo. Dari beberapa spot penyelaman di Gorontalo, spot terbaru Pantai Lipa, Desa Lobuto ini merupakan spot terbaik untuk menyelami keindahan terumbu karang Salvador Dali. Dari ukuran kecil, sedang, bahkan yang terbesar tersembunyi di dalamnya. Habitatnya, penyebarannya kita sudah bisa jumpai dari kedalaman 10-11 sampai kedalaman 35-45 meter ke bawah. Dan itu dengan rentang jarak yang pendek kita sudah menemukan adanya koloni-koloni spong tersebut dalam jumlah lumayan banyak. Kemudian juga ada penyebarannya yang tidak terlalu jauh, yang tumbuh 1-2 Salvador Dali. Adanya Salvador Dali di Pantai Lobuto ini, laut Pantai Lobuto, itu sulit kita jumpai di tempat lain yang dengan panjang garis pantainya kita dengan mudahnya menemukan satu dive saja kita sudah bisa menemukan puluhan Salvador. Ini yang membuat istimewa spot spong Salvador Dali di perairan Desa Lobuto. Baik, saya selaku divers Gorontalo, kalau melihat penyelaman saya sampai dengan saat ini, dilihat dari Depkom saya sendiri, penyelaman saya selama 8 bulan terakhir ini sudah mencapai 152 log. Berarti dalam 8 bulan itu saya 152 log. Jadi untuk perairan Gorontalo itu sisi kiri dan sisi kanan dalam hal ini untuk bagian Bilunga dan bagian Biluhu ini saya sudah turun semua. Nah, apalagi yang dikatakan Olele itu banyak di sana Salvador. Nah, akan tetapi ketika saya turun di bagian Biluhu sini, khususnya di desa Lobuto ini, Salvador ini sangat-sangat banyak. Dan bahkan nanti di wilayah ini Biluhu, di Lobuto ini, saya menemukan Salvador itu begitu berjejer. Hanya antara 10 meter, ada yang bagian atas, bagian bawah. Terus
sampai dengan kedalaman 30 itu banyak berjejer. Makanya saya itu sangat heran, loh di bagian biluhu ini luar biasa untuk Salvador Dali-nya. Makanya kami kemarin dengan teman-teman itu, ayo kita ke sana biar kita lihat sendiri. Nah ternyata dibuktikan oleh teman-teman, selain karangnya indah semua, juga memang dihiasi dengan Salvador Dali. Jadi di antara spot-spot yang saya sudah turun sampai dengan perbatasan Leon sana, ternyata di bagian kanan atau sisi kanan ini di Lobuto ini sangat banyak untuk Salvador Dali. Terumbu karang adalah ekosistem yang paling kaya. Penyangga lebih dari 25% kehidupan laut, setiap spesies karang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Salvador Dali ini secara ekologi dia sebagai penyaring air juga bisa menjernihkan air di satu kawasan. Jika semakin banyak spong ini di perairan, maka menandakan perairan tersebut juga bisa dikategorikan sehat, jernih, kemudian juga tempat berlindungnya ikan-ikan kecil di saat malam hari. Dari segi ekologi, spong Salvador Dali ini berfungsi juga sebagai penyaring air, karena spong ini merupakan biota filter feeder, penyaring. Kemudian penyaring air juga merupakan tempat berlindungnya ikan-ikan kecil. Bila malam hari kita bisa temukan bila mereka bersembunyi di liang-liang, di rongga-rongga Salvador Dali tersebut. Kalau untuk ekologi ikan-ikan yang di sini ini, semuanya ikannya masih terjaga. Bahkan sampai dengan dikatakan ikan yang dijaga itu, ikan Napoleon itu pun masih terlihat di sini, di wilayah sini, dan itu kita sama-sama jaga. Dan juga masih banyak cumi batu, banyak jenis lah di sini. Jadi itu yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Paling hanya berapa saja, karena di sini kan masih penduduk di sini agak kurang. Jadi untuk sampah-sampah mereka itu belum terlalu banyak, tapi kita tetap memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya menjaga kelestarian bawah laut. Selain peran ekologi, terumbu karang juga memberikan manfaat secara ekonomi yang signifikan. Mendukung sumber daya perikanan berkelanjutan, menjadi daya tarik wisata alam menakjubkan. Ekosistem karang menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang. Secara ekonomi, Salvador Dali ini merupakan biota ikonik, eksotis, endemik yang ada di pantai selatan Gorontalo, khususnya yang ada di pantai Desa Lobuto, yang memiliki keistimewaan bisa dikembangkan untuk pengembangan wisata bahari berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, desa, dan daerah. Spong Salvador Dali ini bisa bertahan di perairan bila lingkungannya terjaga. Misalnya, pengaruh sedimentasi dan kekeruhan yang cukup tinggi di perairan, ini akan membuat spong tersebut tidak bisa mentolerir, akhirnya mati, membusuk dan mati. Kemudian pengaruh aktivitas nelayan yang membuang jangkar sembarangan. Bila terlilit dengan jangkar, ini juga berpotensi merusak atau meruntuhkan spong-spong Salvador Dali ini yang berada di tebing atau ada di bagian rataan di bawah 10 meternya perairan. Kemudian sampah plastik juga itu juga sama pengaruhnya, sama bahayanya bagi keberadaan spong ini. Bila tertutup dengan sampah plastik, ini bisa menyebabkan kematian pada spong Salvador yang ada di perairan laut. Kemudian juga limbah bahan kimia juga salah satu
faktor juga yang bisa mempengaruhi keberlanjutan spong Salvador ini di perairan. Saat berkunjung ke terumbu karang, penting untuk tidak menyentuh, menginjak, atau mengambil bagian dari terumbu karang. Terumbu karang rusak, kehidupan laut terancam. Perubahan iklim, pencemaran sampah plastik, polusi, dan penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan merupakan ancaman serius terhadap terumbu karang sebagai penyangga ekosistem bawah laut, termasuk karang purba raksasa Salvador Dali. Saya berharap Salvador ini tetap dijaga lingkungannya dari kerusakan. Dan harapan saya spot selam yang baru ditemukan di perairan Desa Lobuto ini bisa dikembangkan untuk wisata bahari berkelanjutan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Mari kita jaga bersama karang tersebut, karena di sana itu banyak Salvador yang rentan dengan goyangan. Bahkan hanya dengan ombak saja, kalau memang siklus sistem terlalu kencang bisa saja runtuh. Apalagi kalau kena dengan jangkar dari para nelayan. Sehingga itu harapan kami, kalau ketika kita jaga, mudah-mudahan wilayah ini akan menjadi salah satu destinasi yang terbaik untuk wisatawan dari mancanegara juga. Harapannya sih terumbu karang ini tetap selalu terjaga dengan baik ya, terutama kesadaran kita masing-masing. Dengan menjaga terumbu karang kita turut melestarikan alam yang ada di lingkungannya kita. Itu efek masa depan untuk kita semua di lingkungan dan juga ekosistem bawah laut. Untuk teman-teman semua yang hobinya menyelam, diving ataupun freedive, jangan lupa datangnya ke Gorontalo, terutama di bagian Bilihu sini masih menyimpan banyak kekayaan alam bawah laut yang belum banyak diketahui oleh orang-orang khalayak, yaitu Salvador dari ukuran kecil, sedang hingga besar dengan berbagai bentuk ukuran ada di sini. Ataupun sea fence dengan warna-warni ataupun yang bersusun-susun itu kita temukan langsung di sini. Harapan saya habitat spong Salvador Dali yang ada di perairan Desa Lobuto ini dijaga dan dipertahankan oleh masyarakat desa sini dan seluruh penggiat selam dan pelaku wisata bahari yang ada di mana saja, khususnya di Gorontalo. Salvador Dali adalah keajaiban alam yang harus kita jaga bersama. Sehingga generasi mendatang juga dapat menikmati keindahannya dan manfaat dari ekosistem yang menakjubkan ini.